Kalau kita memberi pada orang, kita memberi untuk diri kita sendiri. Makanya hukum alamnya tidak ada orang lain di semesta ini, yang ada cuma diri saya. Tidak ada pemberian buat siapapun kecuali buat diri sendiri. Pahami hukum alam itu, kalian tidak akan pelit lagi. Dan yang luar biasa apa? Nah, 1 juta saja digantinya 321 juta. Itu mainan harian saya itu. Ya, mainan harian itu. Dan itu luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Oke, lanjut dulu. Jadi mengerti judul ini? Jadi apa ukuran cinta? Cinta tanpa ukuran. Bagaimana prakteknya? Sudah. Saya kasih tahu. Kalau pasangan kita kurang baik pada kita, ungkapkan terus cinta. Ada titik di mana dia akan berubah secara otomatis tanpa diubah oleh kita. Percaya deh sama saya. Saya mengubah ribuan pasangan di dunia ini. Bahkan yang mau bercerai tidak jadi. Saya buat sederhana saja. Ada yang datang pada saya, ayah, boleh cerita? Boleh. Suamimu ya? Kok ayah tahu? Tahulah. Kamu udah pasang itu ya di mobil suamimu? Kok tahu? So abrek itu. Sampai itol aja di print di Jasa Marga. Pernah masuk ke tol mana saja, berangkat kemana. Saya bilang, selamat pusing ya kamu. Terus aja jadi detektif. Hasilnya apa? Hasilnya kecurigaan tambah besar. Padahal berharap suami pulang ke rumah dengan baik. Setiap pulang ke rumah membawa energi buruk. Kenapa? Anda yang menarik itu semua. Saya bilang, buka itu, ya, alat yang di mobil itu. Mau parkir di mana? Enggak usah dipikirkan. Di dunia ini tidak ada orang lain kecuali diri kamu. Urus diri kamu, senangkan diri kamu. Kalau kamu sudah bahagia, maka kebahagiaan akan datang. Kamu sedang menciptakan ketidakbahagiaan buat kamu sendiri. Hasilnya apa? Hasilnya tambah banyak pertengkaran, tambah banyak cekcok. Setelah dibuka itu semua, gak peduli lagi, tidak memikirkan yang buruk lagi, selalu memikirkan suami saya baik-baik saja. Hasilnya apa? Terkejut ya. Kenapa? Suami saya berubah 360 derajat, bahkan tanpa ditanya, cerita. Apa gak keren gitu? Betul gak? Coba kalian itu udah hidup lama yang keren-keren dong. Kok udah rumah tangga lama gak keren-keren, cuma gitu-gitu aja. Ya, tambah benjol-benjol aja. Oke. Aduh, ini judul aja gak naik-naik dari tadi, cuma segini. Udah lihat, pakai ayat sedikit biar ngerti. Yuk kita lihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Siapa yang dekat itu? Aku dekat. Allah dekat. Tadi sudah saya sampaikan, Allah itu sumber cinta, sumber sukacita, sumber kekuatan positif, sumber berkah, sumber segalanya. Setuju ya? Oke. Awas, penyakit bukan dari Allah. Semua yang negatif bukan dari Allah. Kata Quran, itu berasal dari tanganmu sendiri. Itu semua berasal dari ketiadaan cinta. Awas, ya. Jadi Allah dekat. Berarti kekuatan positif itu ada nggak di sini?
Berarti daya itu ada nggak di sini? Ya Allah, sebegitu dekat daya itu padamu, kok nggak digunakan? Kok hidupmu terbatas? Harusnya tanpa batas. Aduh, kalau tahu rahasia ini. Kemarin saya bikin pelatihan hidup menakjubkan. Kuotanya 100, langsung habis. Sekarang udah batch yang keduanya udah daftar lagi banyak. Saya baru sadar ternyata banyak yang hidupnya belum menakjubkan. Udah nanti dibuka lagi saya bilang. Ya karena itulah ya. Saya kan sebagai pelayan dalam hidup ini banyak yang harus dilayani. Jadi harus bersabar menunggu momennya ya. Menunggu momennya. Baik, kita teruskan dulu. Nah, apa kata Allah? Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Dengarkan kata-kata ini. Aku mengabulkan orang yang berdoa apabila ia berdoa. Nah, ayat ini saya terjemahkan biarkan begitu saja. Aku mengabulkan orang yang berdoa apabila ia berdoa. Jadi aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa. Saya biarkan doa seperti itu. Karena selama ini kita mengartikan doa adalah permintaan. Padahal faktanya tidak semua yang kita minta kepada Allah diberikan, bukan? Betul enggak? Dan bahaya ayat ini kalau diartikan doa permintaan. Berarti aku mengabulkan semua permintaan orang yang meminta. Faktanya tidak. Berarti harus dipikirkan dulu doa itu sebetulnya apa? Doa itu apa sebetulnya? Ternyata doa itu adalah apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan. Itu medan magnet yang dibentuk oleh dirimu dan itu yang akan dipancarkan ke semesta dan itu yang akan hadir dari semesta. Itu doa yang sebenar. Contoh sederhana. Tuhan, berikanlah kepadaku kemampuan agar aku bisa menciptakan kebahagiaan bagi diriku. Selesai. Itu permintaan. Tapi pikiran selalu memikirnya yang negatif. Perasaan selalu merasakan yang negatif. Bakal jadi? Gak jadi. Karena kuncinya di sini. Di sini, di sini dan di sini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya kasih tahu rahasianya. Kalau ingin mengubah nasib, ubah pikiranmu, ubah perasaanmu. Itu dulu. Itu adalah teknik merubah nasib yang pertama. Gimana caranya? Masukkan ke dalam pikiran dan perasaan lebih banyak kekuatan positif, lebih banyak cinta. Isi gelas yang kosong ini dengan air sebanyak-banyak. Makanya kita kan bingung. Ada doa yang mustajab, ada yang tidak mustajab. Ada waktu mustajab, ada waktu tidak mustajab. Ada tempat mustajab, ada tempat yang tidak mustajab. Bingung itu? Betul nggak? Mustajab tidak mustajabnya doa tergantung keselarasan pikiran dan perasaan. Nah, secara sains, pikiran ini memancarkan medan listrik. Sedangkan perasaan memancarkan medan magnet. Bahkan kekuatan jantung ini menurut riset neuroscience 5.000 kali lebih kuat daripada kekuatan pikiran. Getaran jantung ini 5.000 lebih kuat. Kalau dia itu getaran berarti dia energi, dia frekuensi, dia vibrasi. Berarti sebetulnya perasaan itu adalah kunci utamanya. Makanya kata-kata dan pikiran tidak punya energi kecuali diberi
diberi rasa. Bayangkan Bapak Ibu. Bapak Ibu punya rasa yang buruk terhadap sesuatu yang tidak disenangi. 5.000 kali loh itu. Maka yang tidak disenangi datang bertubi-tubi 5.000 kali. Nah, ini pelik ya kalau saya buka rahasianya. Tetapi sederhananya supaya kita praktek mulai sekarang, jangan izinkan perasaan negatif masuk. Terutama saat kita mendapatkan yang tidak diinginkan. Jangan biarkan perasaan kita masuk dalam kendali otomatis. Karena biasanya suka otomatis. Secepat itu. Begitu mendapatkan yang tidak diinginkan, rasa langsung jatuh pada perasaan dan frekuensi yang tidak diinginkan itu. Masuk Bapak Ibu ke situ. Tetapi kalau kita mendapatkan yang tidak diinginkan, kemudian kita punya tempat. Oke. Yang tidak diinginkan pun penting. Dia harus punya tempat. Netral-netral saja, tidak diberi rasa. Saksikan saya. Itu tidak akan memperburuk keadaan. Ada kan? Orang sudah rasanya negatif, setelah itu keluar kata-kata yang negatif. Betul? Melakukan tindakan yang negatif. Udah gitu marah-marah, semuanya negatif. Itu beruntun itu. Itu jadi doa. Nah, tetapi ada syaratnya di sini, perhatikan. Syaratnya. Bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Syaratnya itu. Sudah beriman belum? Udah beriman belum? Iman itu tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu tidak cukup percaya. Makanya definisi iman yang dibuat oleh para bijak seperti ini. Iman adalah kamu percaya pada sesuatu yang belum kamu lihat sampai kamu bisa lihat yang kamu percaya. Paham ya? Ulangi. Iman itu meyakini sesuatu yang belum dilihat sampai kita bisa melihat yang diyakini. Itu baru iman. Nah, kalau kita baru meyakini yang belum dilihat itu baru setengahnya iman. Kalau setengah iman, iman bukan. Setengah manusia, jelema lain. Saya mau nanya Bapak Ibu ini, seorang manusia atau semanusia orang? Jawab. Beda ya. Orang dan manusia itu di Quran beda. Manusia itu hanya sebutan dari Allah buat mereka-mereka yang sudah tahu jati dirinya. Yang belum tahu jati dirinya disebutnya orang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Udah jadi manusia belum? Masih ada kemungkinan melanggar janji itu. Maka orang. Manusia utan atau orang utan? Manusia utan atau orang utan? Gak ada manusia utan. Di Kalimantan adanya orang utan. Orang itu sebutan buat mereka yang belum jelas. Dua kemungkinan dari orang. Bisa menjadi manusia, bisa juga jatuh ke lembah yang lebih binasa lagi. Ulaika kal an'am. Jadi binatang. Udah teruskan dulu yang ini. Ya. Makanya iman itu harus benar.
Iman itu harus sampai pada tahap pengenalan kepada jati diri. Semua kesalahan hidup kita berawal dari kita tidak kenal siapa jati diri kita yang sebenarnya. Saya mau nanya, baju saya warna apa? Jas saya warna apa? Warna apa? Warna apa? Ini ngerti warna enggak? Warna apa? Kuning, coklat. Udahlah supaya gampang, coklat lah. Sekarang saya nanya lagi, kenapa Bapak Ibu bisa tahu warna ini coklat? Jawabannya kayak anak SD. Bapak Ibu bisa tahu kalau ini warna coklat, satu, karena punya mata. Cukup? Enggak cukup. Kalau tidak ada napas, punya mata juga enggak ada artinya. Jadi kenapa Bapak Ibu bisa melihat saya? Karena Bapak Ibu hidup. Itu dulu. Kenapa hidup? Karena ada zat yang maha hidup. Zat yang maha hidup punya sifat, sifatnya maha melihat. Bagian dari dirinya yang maha melihat dikasih ke mata kita. Maka yang paling penting dari mata kita bukan matanya, tapi penglihatannya. Sadar enggak? Udah. Secara fisika sudah terpenuhi, kita hidup dan punya kemampuan melihat. Apakah Bapak Ibu bisa melihat ini coklat kalau tidak ada sinar matahari? Tidak ada. Berarti harus ada apa? Cahaya. Sekarang tanya lagi, sinar matahari itu apa sih? Sinar matahari warnanya apa? Warnanya apa? Kalian lihat tiap hari nggak tahu warnanya apa? Gimana sih ini hidup? Ya Allah, udah mau mati. Itulah kita hidup nggak sadar. Sinar matahari ini kelihatannya aja warnanya putih. Tapi kalau sinar matahari dimasukkan ke dalam prisma, dia akan terurai menjadi merah, jingga, kuning, nila, ungu. Disebut saja spektrum warna. Kalau tidak percaya, lihat. Begitu hujan gerimis, lagi panas, maka uap air di permukaan bumi membentuk kaca. Sehingga sinar matahari yang datang ke situ akan mengalami peristiwa yang namanya peristiwa dispersi. Yaitu pembelokan sinar. Nah ketika dibelokkan maka dia akan terurai sesuai dengan panjang gelombang dan frekuensinya masing-masing. Sehingga muncullah merah, kuning, jingga, seperti itu. Namanya pelangi. Indah gak pelangi? Itulah sinar matahari yang sebenarnya. Di dalamnya itu berisi spektrum warna. Kenapa kebanyakan orang belajar spiritual harus pakai baju warna putih? Karena kalau orang sudah belajar spiritual, bajunya sudah putih, dia itu sudah tahu dalam putih ada berbagai macam warna. Maka dia bisa menerima semua warna, bisa menerima semua perbedaan. Tidak menghujat lagi, tidak menghukum lagi yang berbeda dengan dirinya. Itu namanya warna putih. Kalian nggak salah aja pakai baju putih. Kenapa pakai putih? Karena menurut panitia dress code-nya putih, gitu aja. Ngerti enggak? Bagus Indonesia hari ini. Karena Indonesia hari ini dikunjungi oleh Paus Fransiskus. Pemimpin dunia. Yang membawa misi perdamaian dari Vatikan ke Indonesia. Pesan beliau yang disampaikan secara singkat, permusuhan, ekstremisme, kekerasan bukan dilahirkan oleh hati yang religius. Permusuhan, ekstremisme, dan kekerasan semuanya adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai agama. Jadi kalau orang berbicara agama kelihatan religius,
tapi masih menebarkan kebencian, permusuhan, kekerasan, apalagi atas nama agama dan Tuhan, itu adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai agama. Itu pesan Paus Fransiskus. Tahu kalian pesan itu? Saya nggak tahu ya. Oh, baru tahu barusan. Ya Allah, ti kamari anjeunna tetos di dieu. Kamarana wae atuh. Makanya yang dibawa beliau adalah pesan perdamaian, menghapus permusuhan, menghapus ekstremisme, menghapus kekerasan, apalagi permusuhan, ekstremisme dan kekerasan atas nama agama dan Tuhan. Tidak boleh ada lagi. Jadi kembali lagi, baju saya warnanya apa? Belum selesai. Belum selesai. Warnanya apa? Coklat. Kuning gak apa-apa. Tetapi yang kalian lihat itu salah. Sinar matahari ini ada spektrumnya, ada macam-macam warnanya. Justru semua warna dipantulkan kecuali yang berwarna coklat. Jadi kalau Bapak Ibu bilang baju saya warna coklat, salah, ketipu. Karena yang coklat diserap oleh baju saya, justru yang dipantulkan ke sini selain coklat. Jadi jawabannya baju saya warna apa? Selain coklat. Gitu baru benar. Kalian belajar IPA-nya gimana? Saya juga nggak ngerti. Ini mau belajar apa sih? Sains nggak ngerti, agama nggak ngerti, spiritual nggak ngerti. Makanya gitu-gitu aja, tidak berubah. Tidak ada keinginan untuk tahu. Oleh karena itu alam semesta ini disebut alam maya pada. Semuanya maya. Apa yang kelihatan nyata itu sebetulnya belum tentu nyata. Bahkan Werner Heisenberg, seorang ahli fisika kuantum, mengatakan yang disebut dengan elektron, proton, neutron, yang disebut benda nyata, ternyata itu pun hanya kemungkinan, hanya probability. Oleh karena itu, begitu orang masuk ke dimensi energi, yang tadinya cuma satu kemungkinan, dia berpikir banyak kemungkinan. Akibatnya apa? Begitu kalian berpikir banyak kemungkinan, mulai memasuki alam tanpa batas. Coba orang yang kemungkinan cuma satu. Ibu tahu orang mana? Abdi ti Cikalong. Terang Bandung tuh, abdi mah cekap we Cikalong. Kemungkinan cuma satu, terbatas. Tapi kalau orang yang berpikiran luas dalam dimensi energi, walaupun dari Cikalong, saya akan ke Eropa, saya akan ke Amerika, saya akan ke Australia, saya ingin tahu seluruh dunia ini, saya mau jalan-jalan keliling dunia. Kemungkinannya banyak. Itu di dimensi energi. Itu sebabnya 4 hal yang terlarang dalam hidup. 1, jangan pernah berpikir itu tidak mungkin. Begitu berpikir itu tidak mungkin, Bapak Ibu sudah bikin penjara untuk diri sendiri. Pernah gak berpikir, kalau saya akan punya rumah di tempat itu, rumahnya seperti ini, pernah? Atau kemungkinan sudah tidak ada di sini? Bayangkan, bagaimana alam semesta mau menciptakan probability buat kita. Kita sendiri berpikir tidak mungkin. Sudah berpikir tidak mungkin, tambah lagi penyakit yang kedua. Saya tidak bisa. Sudah berpikir tidak mungkin, kemudian mengatakan saya tidak bisa, tambah lagi. Saya sudah tahu. Tambah bodoh. Batur geus ka mana diajar, hayo we nguruskeun fardu wudu. Kita diajar agama ti leutik, hayo we batal wudu. Begitu ditanya wudu itu apa, enggak ngerti.
Wudhu katanya bersuci. Sebentar. Kalau wudhu bersuci berarti habis berwudhu tubuh kita suci dong. Betul nggak? Air kencing masih di dalam. Berak masih di dalam. Betul nggak? Yang diributin satu tetes di celana kolor. Kalau yang satu tetes di celana kolor diributin, harusnya kalian mau sholat, operasi dulu. Simpen dulu di rumah sakit, habis sholat balik lagi. Tolong dok masukin lagi, kan begitu. Mahal nggak sholat kalau gitu? Iya, karena nggak ngerti. Taunya begitu kata orang. Jadi tidak ada kesadaran. Sebenarnya wudhu tuh apa sih? Gitu. Kenapa Nabi Muhammad berwudhu begitu mengambil air untuk wajahnya? Kok doanya bukan ya Allah bersihkan wajahku dengan air ini? Gak begitu. Tetapi beliau doanya ya Allah putihkan wajahku dengan cahayamu. Yang dikesinikan air tapi doanya putihkan wajahku dengan cahayamu. Pernah nanya enggak? Pasti enggak nanya lah. Pasti enggak nanya. Makanya kalau ingin pintar gunakan metode Sokratik. Metode Sokratik itu adalah metodenya Sokrates. Pertanyakan segala sesuatu, ketika kamu mengalirkan pertanyaan maka semesta akan mengalirkan jawaban. Ketika kamu tidak mempertanyakan sesuatu ya sudah dikurung oleh dogma dan doktrin sehingga kita seperti robot yang hidup. Kita disebut robot biologis. Kenapa? Melakukan rutinitas tanpa kita mengerti. Itulah yang membuat kita mabuk dan tidak berkesadaran. Jadi baju saya warna apa? Selain coklat. Benar itu. Jadi yang disebut dengan kuning itu sebetulnya selain kuning. Yang disebut hijau itu selain hijau. Karena hijaunya diserap. Yang dipantulkan ke permukaan. Yang tidak dimiliki oleh benda itu. Itu fisikanya begitu. Makanya alam semesta disebut alam maya pada. Makanya hati-hati dengan mata, telinga dan panca indramu. Bisa menipumu. Tubuh saya isi apa kosong? Isi apa kosong? Tertipu lagi. Padahal tubuh saya tersusun oleh atom. Atom membentuk molekul. Molekul membentuk padatan. Membentuk sel jadi tubuh saya. Nih saya kasih tahu. Atom itu isinya 99,99% ruang kosong. Berarti tubuh saya isi apa kosong? Ragu-ragu. Kasihan kalian itu ya. Hidup tidak bahagia hari ini, berharap surga di masa depan. Gak jelas. Udah, teruskan dulu. Jadi tadi Allah bilang apa? Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa bila dia berdoa. Bagaimana cara mengabulkannya? Cara mengabulkannya adalah kita memasukkan kekuatan positif pada pikiran dan perasaan kita. Sehingga tubuh kita menjadi medan magnet yang sangat besar. Usahakan semua yang kita inginkan dalam hidup masuk dalam medan magnet kita. Akan tertarik dengan sendirinya. Tetapi jangan dikira, kalau kita mengalami ketiadaan cinta, kita pun akan menarik yang sebaliknya. Itulah mekanisme doa dikabulkan. Ya, oke, lanjut. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ngerti? Ngerti apa tidak? Sering baca ayat ini? Sering. Tiap Ramadan pasti tamat kalian baca Quran ya. Huwallazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayam. Jadi ternyata alam semesta ini diciptakan Allah dalam 6 masa. Makanya orang-orang yang belajar tentang asal-usul alam semesta, kemudian belajar tentang ilmu-ilmu hakikat,
pasti akan kenal dengan yang disebut dengan martabat 7 alam. Pernah dengar?